Assalamualaikum, halo guys, piye kabarem? Jumpa lagi dengan channel Inwan Bojonegoro. Ojo lali like, comment, subscribe lo yo. Let's go. Ini adalah masjid di komplek pemakaman makam Sunan Sendang, guys ya. Yaitu di Desa Sendang Dur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kita akan membicarakan tentang berbagai macam karomah ataupun keajaiban ya, linuwih ataupun apa istilahnya, kelebihan dari Sunan Sendang ini. Nah, ini masjid ini guys ya, dulunya masjid ini ceritanya konon guys ya, ini maksudnya kebenarannya terserah Anda ya, percaya atau tidak. Yang jelas masyarakat percaya bahwa itu terjadi. Dan makam Sunan Sendang ini menurut saya ini sebuah keajaiban juga guys ya, keajaiban yang luar biasa. Bayangkan pemakaman dan juga masjid ini berada di tebing jurang yang sangat dalam ya, tebing yang cadas ya, yang curam gitunya pokoknya ya. Ini masjidnya ya. Kita bicarakan nanti guys ya, bagaimana nih masjid ini dulunya berasal dari Jepara, Jawa Tengah, bisa diboyong ke sini gitu ya. Oke, kita akan bicarakan itu nanti di bagian akhir guys ya. Oke, Sunan Sendang aslinya adalah bernama Raden Nur Rahmat yang lahir sekitar 1320 Masehi, putra dari ulama Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid dari Baghdad, Irak. Nah, bapaknya ini berlayar guys, kemudian terdampar di pantai Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dan menikah dengan Dewi Sukarsih, merupakan anak dari Tumenggung Joyo Sasmitro, penguasa dari Sedayu Lawas ya. Oke, dari hasil pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak bernama Raden Nur Rahmat. Oke, sejak kecil Raden Nur Rahmat ini biasa berguru dari satu tempat ke tempat yang lain guys. Di antara gurunya antara lain adalah Sunan Ampel yang berada di Ampel, Surabaya, dan juga kiai yang lain. Kemudian Raden Nur Rahmat ini menjadi sakti guys, dan punya banyak karomah yang luar biasa sehingga mendapat gelar Sunan Sendang dari Sunan Derajat. Oke, memang karomah itu diperlukan guys ya, seperti mukjizat yang dimiliki oleh para rasul agar orang itu mau percaya dan menjadi pengikut setianya. Demikian juga wali Allah dikaruniai karomah ataupun keajaiban yang luar biasa sehingga orang itu bisa tertarik dan dakwahnya bisa masuk gitu ya. Di antara karomah ataupun keajaiban yang dimiliki oleh Raden Nur Rahmat ini guys, yaitu satu, menghukum pencuri di lumbung padi. Di suatu malam ketika Raden Nur Rahmat ini mau sholat tahajud, dia itu mendapatkan pencuri masuk di lumbung padinya guys ya. Pencuri ini mengendap-endap, tapi pencurinya nggak tahu. Setelah berhasil mencuri beberapa karung padi, kemudian beberapa kawanan, ini berarti satu orang mungkin ya membawa satu karung padi ini. Setelah berjalan, karungnya ini semakin lama semakin berat guys, semakin berat sehingga kawanan pencuri ini nggak kuat lagi, akhirnya digeletakkan begitu saja. Dan setelah dibuka ternyata isinya itu bukan beras guys, tapi ular. Nah, pencuri itu kaget kemudian berteriak ya. Akhirnya membangunkan penduduk kampung sehingga pencuri ini bisa tertangkap ya. Sebelum dihakimi masa, hampir ini dihakimi masa, ternyata Raden Nur Rahmat ini datang dan menenangkan masa sehingga pencuri tersebut tidak dihakimi masa ya, tidak babak belur. Akhirnya pencuri itu sadar dan akhirnya menjadi pengikut Raden Nur Rahmat gitu ya. Kemudian ada keajaiban atau karomah lain lagi yang dimiliki oleh Raden Nur Rahmat ini guys, yaitu pada waktu itu Sunan Derajat guys ya. Sunan Derajat ini menyuruh pembantunya menggali ubi jalar atau telo, ketela ya. Ubi berhasil digali dan ternyata besar sekali. Jadi inginnya Sunan Derajat ini separuh dibawa pulang dan separuh dibakar untuk dimakan di perjalanan. Kemudian oleh Nur Rahmat ini, Raden Nur Rahmat ini, ubi ini dimasukkan kembali ke lubangnya lagi.
lalu dicabut. Nah, setelah dicabut ternyata sebagian sudah matang dan sebagian masih mentah, sehingga nggak perlu dibakar lagi ya. Yang matangnya dimakan dan yang mentahnya dibawa pulang gitu ya. Terus ada kejadian lagi guys, ini ya. Ini suatu ketika masih bergaul dengan Sunan Derajat guys ya. Memang ini mungkin juga berguru pada Sunan Derajat ini, Raden Nur Rahmat yang kelak menjadi Sunan Sendang ini. Sunan Derajat ingin minum air atau nira atau legen ya dari pohon siwalan itu. Lalu batang pohon siwalan itu ditepuk oleh Sunan Derajat 3 kali, plak plak plak. Nah, kemudian legen atau air nira tersebut dan seluruh buah pohon tersebut jatuh tak tersisa gitu ya. Ini Raden Rahmat ini melihat hal itu, katanya cara tersebut kurang bijaksana ya, kasihan yang belakangnya ya gak kebagian buahnya kok jatuh semuanya, ini piye toh. Kemudian Raden Nur Rahmat punya inisiatif, akhirnya mengusap pohon siwalan yang lain 3 kali. Atas izin Allah, pohon tersebut menunduk tepat di hadapan Sunan Derajat dan mempersilahkan agar Sunan Derajat mengambil air nira dan buah dari pohon tersebut sesuka hati ya, secukupnya. Nah, setelah Sunan Derajat mengambil buah tersebut, lalu pohon itu berdiri tegak kembali seperti sedia kala. Wow. Oh, luar biasa ini guys. Wow. Kalau keajaiban ini terjadi sekarang, wow, sudah viral ini ya. Kemudian setelah menyaksikan dan yakin akan ketinggian ilmu Nur Rahmat, akhirnya Sunan Derajat memberi gelar Sunan dan di tempat tinggalnya diberi nama Sendang. Jadi akhirnya menjadi Sunan Sendang Dhuwur. Oke, gitu ceritanya guys ya. Ya, gitulah ya. Oke, setelah mendapat gelar Sunan, Raden Nur Rahmat berharap bisa mendirikan masjid di desanya, yaitu Desa Sendang Dhuwur. Niat itu diutarakan kepada Sunan Derajat ya, istilahnya ya mengasih tahu gitu ya. Barangkali Sunan Derajat punya solusi gitu ya. Kemudian gagasan itu oleh Sunan Derajat disampaikan kepada Sunan Kalijogo. Lalu Sunan Kalijogo menyuruh Raden Nur Rahmat untuk pergi ke Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono ya, putri Sultan Trenggono, Sultan Demak, yang saat itu mempunyai masjid yang sangat indah. Bahkan orang-orang saat itu kagum-kagum ya terhadap masjidnya tersebut. Setelah sampainya Raden Nur Rahmat di kediaman Ratu Kalinyamat, Ratu Kalinyamat berpesan siapa saja bisa memboyong masjid ini seketika dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain dalam waktu semalam. Masjid ini akan diberikan secara cuma-cuma. Nah, kesempatan ini buat Raden Nur Rahmat ya. Beliau kemudian sholat hajat dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Akhirnya atas izin Allah, masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Amitunon ya, yang berada di Sendang Dhuwur sampai sekarang. Coba guys, kira-kira kamu ini percaya apa enggak ya? Ujian percaya apa enggak ini masjid dari Jepara, Jawa Tengah berhasil diboyong ke Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dalam waktu 1 malam tanpa bantuan orang lain. Ya, ini masyarakat Desa Sendang Dhuwur gempar ini sihir atau betulan ini ya. Sihir atau betulan, ada yang percaya, ada yang tidak. Akhirnya orang-orang pun berkerumun ya mempertanyakan hal tersebut. Maka Raden Nur Rahmat atau Sunan Sendang Dhuwur ini kemudian memberikan ataupun membawa ya besi, kemudian menunjukkan keajaiban ataupun karomah yang diberikan Allah kepadanya. Besi ini kemudian dipegang, setelah besi tersebut bisa hancur berkeping-keping dan kepingannya itu menjadi emas. Wow,
masyarakat baru percaya bahwa ternyata Sunan Sendang Duur ini merupakan bukan orang sembarangan, tapi orang sakti mandraguna yang mempunyai keajaiban ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah sebagai seorang waliullah, gitu ya. Oke, sobat-sobat dimanapun Anda berada, Anda bisa mengunjungi makam Sunan Sendang Duur ini, kurang lebih 5 km ya dari makam Sunan Derajat, masih dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Oke, terima kasih, thank you very much, let's go. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.